Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap diberikan kesehatan, dan tetap semangat meskipun belajar tetap di rumah. Pada minggu lalu kita telah belajar untuk mencari skala. Pada hari ini kita akan belajar untuk mencari jarak sebenarnya. Baiklah, jarak sebenarnya adalah jarak atau ukuran kenyataan dari panjang, lebar, tinggi, luas, atau keliling di atas permukaan bumi. Mencari jarak sebenarnya perlu melihat jarak pada peta atau pada denah dan skala yang tertulis pada peta atau pada denah tersebut. Untuk rumus jarak sebenarnya ada dua macam. Sebetulnya ini sama-sama saja, tetapi untuk mempermudah ada cara yang lebih gampang. JS sama dengan JP dibagi skala, atau kalian juga dapat menggunakan rumus JS sama dengan JP dikali penyebut pada skala. Misalnya skalanya 1 berbanding 400.000, berarti penyebut pada skalanya adalah 400.000. Sehingga untuk mencari jarak sebenarnya kalian cukup melihat jarak pada petanya berapa, lalu dikalikan berapa besarnya penyebut pada skala tersebut. Baiklah, kita akan berlatih beberapa contoh soal berikut ini. Sebuah gedung, ini contoh yang pertama ya. Sebuah gedung digambarkan dengan skala 1 berbanding 50. Jika tinggi gedung pada gambar adalah 20 cm, tentukan berapa tinggi gedung yang sebenarnya. Baiklah, untuk cara pengerjaannya kalian harus menuliskan diketahui, ditanyakan, dan jawab agar kalian lebih teliti dan tidak ada yang terlewat. Skala diketahui ya, skala sama dengan 1 berbanding 50. Jadi penyebut pada skalanya adalah 50. Lalu tinggi gedung pada gambar atau JP sama dengan 20 cm. Lalu tuliskan ditanyakan. Jadi kenapa harus dituliskan ditanyakan? Jadi apa yang sebenarnya yang harus dikerjakan itu apa? Harus mencari apa? Tinggi gedung sebenarnya atau JS. Sehingga Bapak akan memakai rumus yang kedua ya, yaitu JS sama dengan JP dikali penyebut pada skala agar untuk mempermudah perkaliannya, lebih mempersingkat. Tuliskan rumusnya JS sama dengan JP dikali penyebut pada skala. Lalu tuliskan 20 dikali 50. Hasilnya adalah 1000. cm ini satuannya masih cm ya. Tetapi kalau jarak sebenarnya itu biasanya dikonversi ke dalam bentuk meter atau ke dalam bentuk kilometer. 1000 cm sama dengan 10 meter. Jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 10 meter. Ini contoh yang pertama. Lalu kita berlanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, ini agak sedikit memerlukan ketelitian karena kalian harus menghitung bertahap ya. Bila denah sawah Pak Untung memiliki skala 1 berbanding 400 dengan panjang pada denah adalah 15 cm dan lebarnya adalah 10 cm, berapakah luas sawah Pak Untung yang sebenarnya? Penyelesaian diketahui, tuliskan dulu ya. Skala 1 berbanding 400, lalu tuliskan juga penyebut pada skala 400. Lalu panjang pada denah yaitu 15 cm dan lebar pada denah yaitu 10 cm. Ditanyakan luas sawah atau JS-nya ya. Kembali lagi kita perhatikan bahwa rumus JS adalah JP dikali penyebut pada skala. Karena ini bentuk denahnya adalah persegi panjang,
maka kalian harus memakai rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tetapi karena yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka harus dicari terlebih dahulu. Panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa. Caranya adalah pertama panjang sebenarnya yaitu 15 cm dikali 400 sama dengan 6000 cm sama dengan 60 meter. Dari cm ke meter cukup menghilangkan nolnya sebanyak 2 digit. 6000 menjadi 60 meter. Lalu lebar sebenarnya yaitu 10 cm dikali 400 sama dengan 4000 cm sama dengan 40 meter. Jika sudah ditemukan panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya berapa, maka kalikan. Atau tulisan dulu rumusnya. Rumus luas dari persegi panjang dari denah itu. Panjang sebenarnya 60 meter, lebar sebenarnya 40 meter. Lalu kalikan 60 dikali 40 meter sama dengan 2400 meter persegi. Jadi luas sawah sebenarnya adalah 2400 meter persegi. Berikut merupakan tangga satuan panjang atau hubungan antar satuan panjang. Yang paling sering digunakan dalam mencari jarak sebenarnya adalah mengkonversi dari sentimeter menjadi kilometer atau dari sentimeter menjadi meter. Untuk mempersingkat waktu kalian dalam pengerjaan mengkonversi sentimeter ke kilometer, cukup bagikan dari sentimeternya menjadi dibagi 100.000, lalu dari sentimeter ke meter panjang dalam sentimeternya dibagi 100. Karena denah biasanya berbentuk bangun datar, maka kalian harus sudah mengingat kembali rumus-rumus keliling dan luas bangun datar. Yang paling sering keluar muncul soalnya adalah berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Silahkan kalian catat rumus-rumus luas dan keliling dari bangun datar berikut ini. Baiklah, kita akan berlanjut ke latihan soal. Ada 3 buah soal yang sangat perlu ketelitian. Untuk cara menjawabnya, kalian tuliskan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Untuk menjawab soal nomor 1, kalian nanti ubah jarak sebenarnya ke dalam bentuk kilometer. Untuk nomor 2 juga dalam bentuk kilometer. Untuk yang nomor 3 nanti luasnya dalam bentuk meter persegi. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan nyata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi.